Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini dari ungkapan Roma Hurmuji ya, yang terkait Pak Jokowi, yang patahkan narasi-narasi jelek tentang Pak Jokowi ya, dan bongkar-bongkar elit-elit parpol ya, perlakuannya terhadap Pak Jokowi. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau melihat komposisi kabinetnya Pak Prabowo, setuju nggak ini Jokowi periode ketiga? Gue baru mau nanya itu. Jokowi periode ketiga. Iya. Kalau mau mengatakan tidak setuju, kenyataannya separuh dari menteri Pak Jokowi ada di situ. Karena jumlah 16 dari 34 menterinya Pak Jokowi itu adalah mutlak adalah setengah ya. Ya kita debatable lah 45% ya, pokoknya setengah lah gitu. Kemudian yang kedua, ada nama-nama baru yang katakanlah sempat tertunda menjadi menteri Pak Jokowi dan kita tahu persis itu orang Pak Jokowi begitu. Seperti misalnya Menteri Marwarar Sirait begitu. Ya. Itu kan dulu sempat hampir menjadi menteri Pak Jokowi begitu. Iya, yang diantar lewat pintu belakang. Ya, Itu 100% Jokowi ya, kayak ya, orang kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau mau mengatakan ini adalah jilid ketiga Pak Jokowi, orang melabeli itu tidak salah. Tinggal sekarang apakah Pak Prabowo dengan kepemimpinannya sekarang ini mampu hadir untuk memiliki prioritas yang memang sudah sejak tahun 2004 diwacanakan dan konsisten. Saya belum tahu terus terang tekanan-tekanan beliau, kecuali memang ya tentu apa yang dibaca ya. Sekarang itu quick win-nya apa nih? Quick win selama 100 hari. Karena quick win ini juga pekerjaan rumah untuk kabinet ini. Karena apa? Saya pernah di birokrasi setidaknya 5 tahun di satu kementerian. Sehingga saya tahu persis betapa ketika kementerian itu dipecah seperti hari ini di beberapa kementerian, Kemendikbud dipecah jadi 3, kemudian Menteri Koperasi dan UKM sendiri, lingkungan hidup sama kehutanan sendiri lagi, hukum dan HAM, kemudian imigrasi sendiri. Pemecahannya itu membutuhkan waktu. Ya, mulai dari bukan hanya sekedar mengganti kop, tetapi SOTK-nya. Ya istilahnya ya, jadi penyusunan kembali tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga itu takes time dan nggak sebentar itu akan memakan waktu yang paling panjang dari bagian quick win 100 hari ini. Untuk menteri-menteri yang memang tidak ada perubahan, mungkin dia bisa langsung bekerja. Tetapi untuk menteri-menteri yang besar sekali perubahannya seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya juga Menteri Agama, ya mengeluarkan umroh dan haji dari situ, itu bukan perkara yang mudah. Karena di daerah seperti Kementerian Agama kan masih vertikal instansinya. Ketika kita berbicara di daerah, itu Kanwil itu selama ini membawai kabit haji, ada kabit madrasah, ada kabit humas dan seterusnya. Ini kabit haji ini bosnya sekarang pindah begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak mudah, seperti misalnya Pak Natalius Pigai misalnya Menteri HAM. Itu yang diambil kan anggaran Dirjen HAM, hanya 64 miliar. Menteri Koperasi yang diambil adalah anggaran deputi pengawasan koperasi. Salah satu deputi dari 7 deputi. Di Kemenko yang ikut hanya 1. Itu anggarannya cuma 100 miliar. Jadi ini akan menjadi satu persoalan karena perubahan nomenklatur yang diikuti dengan perubahan tata kelola anggaran itu di Kementerian Keuangan prosedurnya memang harus diikutin, nggak sebentar begitu. Nah saya khawatir ini yang akan memakan waktu dari quick win 100 hari ini. Tetapi kita tentu berikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dan menjawab karena sentimen publik kan di banyak WhatsApp group yang saya ikuti di semua media sosial itu ini kabinet terlalu besar, terlalu gemuk gitu ya. Bisa dibilang Pak Prabowo kalah dari negosiasi partai apa enggak Mas? Maksudku kalah enggak dalam independensinya dalam sama sekali tidak kalah. Dia terlalu kompromis gitu. Saya mengatakan tidak kalah karena memang yang berkeinginan agar urusan politik ini selesai sebelum 20 Oktober ya Pak Prabowo. Beliau memang menginginkan agar semua urusan politik ini kelar sehingga hari ini kan tidak menyisakan satupun partai politik
bahkan tidak menyisakan satupun kekuatan politik ada di luar kabinet. PDIP itu kan posisinya tidak pernah menyatakan di luar pemerintahan, mendukung pemerintahan dari parlemen, bahasanya begitu. Dan saya terus terang sebagai orang yang sudah malang melintang di politik nasional, agak sulit memisahkan Pak Budi Gunawan dari PDI Perjuangan ya. Kan nggak ber-KTA, Gus, katanya. Memang tidak ber-KTA, tetapi kan saya mengatakan agak sulit. Iya. Karena memang Nggak cukup, alasan tidak ber-KTA itu nggak cukup menurut. formal cukup. Formal cukup. Ente nggak punya KTA P3 ya selesai. Nggak bisa dikatakan orang P3 begitu ya. Tetapi ketika kemudian selama ini membersamainya itu sangat kuat, kan sulit untuk membayangkan bukan bahagian. Meskipun alasan dibalik itu, artinya alasan mengapa Pak WG menjadi Menko Perekonomian, alasan Menko Polkam. Menko Polkam. Kemudian ada juga kalau kita lihat telisik kedekatan, misalnya ada Pak Purwadi, iparnya Mas Happy, suaminya Mbak Puan. Jadi kan masuk kan menjadi wakil menteri. Oh, ada ya? Ada yang mantan Kalemdiklat Polri. Bintang 3. Bintang 3. Kan ada tuh. Komjen ya. Nah, itu masuk juga gitu. Jadi memang secara formal nggak ada yang ber-KTA. Tetapi misalnya kita Bisa dianggap melihat proksi gitu kali Mas ya. misalnya kita melihat Pak Basuki. Pak Basuki bukan PDIP, tetapi kan tidak bisa mengatakan Pak Basuki bukan perwakilan PDIP atau Bu Mega. Oke. Latar belakang beliau sangat GMNI gitu dan kemudian sangat membersamai selama ini. Kalau Bu Ani? agak sulit. Bu Sri Mulyani saya tidak tahu persisnya bagaimana, tetapi yang jelas stakeholder multilateral institution dunia ini kan memang lebih ke pro SMI. Saya lihat memang sponsornya lebih ke situ. Bukan small medium enterprise. Tapi berarti ada dua ya yang punya afiliasi sama PDI Perjuangan dari pengamatan. Bacaan saya begitu. Ya. Oh, seperti menganggap dulu misalnya di kabinet sebelumnya ada Pak Arifin Tasrif di SDM afiliasinya Tekumar gitu misalnya. Tekumar. Ini modelnya intersectionnya begitu Mas ya. Saya melihat ini kan yang tahu persis Pak Prabowo tentunya ya. Saya tidak mengetahui informasi tentang latar dibalik mengapa beliau berdua itu diambil, tetapi bacaan saya sebagai seorang politisi sederhana bahwa memang Pak Prabowo mencoba untuk merangkul semua kekuatan. Bahkan ketika PDI pun tidak berada di dalam kabinet, beliau mencoba untuk tetap meletakkan orang yang dianggap memiliki irisan. Sehingga ketika nanti ada komunikasi yang diperlukan, itu kan auto lapor. Begitu, sehingga tidak berjarak. Nah, saya melihat pilihan Pak BG, kemudian pilihan Pak Purwadi itu bahagian dari itu untuk PDI Perjuangan. Nggak dapat yang formal pun, yang nggak ber-KTA pun nggak apa-apa gitu kira-kira ya? Karena memang keinginan Pak Prabowo adalah merangkul semua kekuatan politik. Beliau menurut beberapa rekan yang kemudian sekarang menjadi salah satu anggota kabinet bercerita kepada saya, Pak Prabowo itu mau fokus ekonomi. Pokoknya politik harus selesai sebelum 20 Oktober, saya mau fokus ekonomi. Jadi beliau nggak mau ada lagi gangguan-gangguan politik karena urusan remeh-temeh. Maka kemudian terlihat beberapa jabatan nomenklaturnya overlap. Nomenklaturnya. Kenapa? Ya karena memang mencoba mengakomodir semua kekuatan politik ini agar ketika ke depan beliau melangkah itu nggak ada gangguan-gangguan politik. Apa yang memang beliau targetkan memang dibuat untuk menopang prestasi ekonomi, ya support begitu. Gus Romi sebagai orang yang kenal sama Pak Jokowi nih, kira-kira di waktu setelah pensiun nih beliau akan mengisi waktunya seperti apa? Mantan presiden seperti apa? Politisi itu kan nggak ada pensiunnya. Politisi itu kayak Intel. Nggak ada pensiunnya. Jadi presidennya pensiun. Presidennya dan kepala pemerintahnya pensiun gitu ya. Kepala negara dan kepala pemerintahnya pensiun. Tapi sebagai politisi beliau masih aktif untuk terus melakukan monitoring, dan karena tidak ada pensiun politisi itu tinggal menunggu momentum. Momentum apa lagi Gus? Apalagi Mas? Ya namanya politik itu kan momentum kadang-kadang datang tiba-tiba. Iya, tapi buat apa? Kan Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Loh bukan Pak Jokowinya yang maju. Itu kan politisi kan mencoba memainkan peran ini, menurut saya akan tetap dilakukan karena seperti yang tadi sebelum ini kita bahas, Pak Jokowi itu masih merupakan politisi yang memiliki tingkat penetrasi yang paling cepat dan paling akurat, sehingga memang hari ini belum ada politisi yang menandingi beliau dari sisi kecepatan dan ketepatan itu.
dan eksekusi ya. Iya. Ya, Anda merasa berarti kekuatan dan persona politik Pak Jokowi nggak pudar dong, meskipun dia sudah mandito, lengser ke Prabowo. Pertama, pudar atau tidaknya itu akan kita lihat mungkin beberapa bulan ke depan dari interaksi di media sosial. Itu dulu. Itu kan ukuran paling kuantitatif, paling ilustratif, kelihatan kan orang komentarnya seperti apa begitu. Kemudian yang kedua akan kita lihat dari koordinasi yang akan ada atau tidak ke depannya antara koordinasi formal. Misalnya ini kan One Team Press belum ditunjuk. One Team Press belum ditunjuk kan. Orang menspekulasi Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kita tunggu apakah itu akan terjadi atau tidak. Kalau kemudian itu terjadi, berarti apa yang tadi saya katakan 100% benar, bahwa Pak Jokowi masih sangat memainkan peran begitu. Tetapi seandainya kemudian One Team Press itu dibentuk dan Pak Jokowi tidak duduk di situ, mungkin saja beliau kemudian akhirnya memilih, oke, saya betul-betul berhenti. Dalam kondisi sekarang 2-3 minggu setelah pelantikan, Anda lihat Pak Jokowi masih punya power yang cukup besar nggak untuk bisa mempengaruhi, menginfluence politik kita? Kalau kita mengatakan Pak Jokowi nggak punya power, ya kita politisi bodoh. Orang Pak Jokowi putranya masih menjadi wakil presiden kok. Gimana kita bisa mengatakan Pak Jokowi nggak punya power? Yang kedua, saya lihat juga beliau melakukan endorsement ke beberapa calon kepala daerah. Oh iya, betul. Misalnya ke Pak Lutfi, kemarin ada kawan juga di P3 yang di-endorse sama beliau untuk Kalimantan Selatan begitu ya. Tidak tertutup kemungkinan hari-hari menjelang 27 November ini banyak sekali orang yang masih sowan ke beliau minta blessing kan, gitu. Dan itu menunjukkan bahwa yang bisa merasakan power seorang politisi kan sesama politisi juga. Dan saya merasakan masih sangat kuat. Yang paling sederhana begini, jadi misalnya ente pernah jadi anak buah saya ini. Ente kerja di manapun, saya kan setiap saat bisa telepon. Iya benar. Lu bisa bantu nggak? Gitu. Lu ngomongnya tuh bisa bantu. Gitu. Bisa ngomong gitu. Mungkin kalau dulu perintah kan. Kira-kira gitu. Kalau dulu ente kerjain dulu ini. Kalau sekarang bisa bantu nggak gitu. Tapi tetap siap-siap gue tetap. Kemudian di birokrasi itu ada semacam kode etik, ya, kode etik tak tertulis bahwa siapa yang meng-SK-kan saya itulah saya loyal kepada dia. Gitu. Jadi itu yang mungkin sedikit berbeda dengan tradisi di swasta. Kalau di birokrasi begitu. Jadi kita bisa tahu persis ada kalau nggak salah 16 ya menteri sekarang ini yang adalah menteri pada zaman Pak Jokowi. Jadi tentu dengan mudah sebagai Pak Jokowi bisa telepon kan anytime. Sekarang kalau misalnya ente jadi Pak Pratik misalnya, ini misalnya Pak Pratik ya, Menko, yang 10 tahun mendampingi presiden berada di sebelahnya 24 jam bisa dikatakan begitu. Pak Pratik, tolong ya. Nah itu kira-kira. Oh siap Pak. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.